Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 931. Pejabat senior keluarga Sangguan tidak tahu berapa kali mereka harus memperkenalkan seorang pria kepadanya, tetapi dia menolak setiap kali. Oleh karena itu, kesan setiap orang tentang Sangguan Waner adalah jenis dewi yang tinggi di atas dan tidak dapat dicemarkan. Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa pria bernama Li Dong adalah pria yang ingin dia nikahi dalam hidup ini. Apakah kamu bercanda? Nona, kau ini. Tuan Wu bahkan tidak bisa berbicara. Tidak mungkin, kata-kata Sangguan Waner terlalu mengejutkannya. Apakah kamu punya pendapat? Sangguan Waner menenangkan kegembiraannya dan melirik Tuan Wu dengan ringan. Matanya tenang, tetapi Presiden Wu gemetar, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, jangan berani. Petik 2. Ceritakan detail yang Anda laporkan sebelumnya. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan ringan. Dia tidak mendengarkan dengan seksama sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang yang terlibat dalam masalah ini adalah orang yang dia cari selama lebih dari 10 tahun. Dia segera menjadi khawatir. Tak berdaya, Tuan Wu harus menceritakan masalah itu lagi. Bukti palsu, sengaja ditanam dan dibingkai. Mata Sangguan Waner sedikit menyipit, dia berkata langsung. Sekarang Anda membuat panggilan telepon dan bertanya kepada wakil kepala Sun, siapa di belakangnya yang mengajar dia. Ingat, atas nama saya. Petik 2. Dia adalah wanita yang sangat pintar. Dari kata-kata Tuan Wu, dia langsung menyimpulkan bahwa pasti seseorang di belakangnya sengaja menjebak Li Dong. Jika dia berani memperlakukan pria yang dicintainya seperti ini, Sangguan Waner ingin melihat siapa yang berada di baliknya. Tuan Wu membuka mulutnya, dia datang ke sini, awalnya ingin wanita tertua untuk memerintahkan pria bernama Li Dong sendiri. Tak disangka, ternyata hasilnya seperti itu. Ketika dia tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah objek favorit misi, gagasan untuk berurusan dengan Li Dong benar-benar padam. Dia tidak ingin menanggung kemarahan wanita tertua, itu akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Jangan melihat penampilan halus dan menawan dari wanita tertua, tetapi begitu dia memulai tangannya, dia tidak akan meninggalkan jalan baginya untuk bertahan hidup. Kalau tidak, menurut Anda mengapa keluarga Sangguan bisa mencapai level ini? Itu tergantung pada metode guntur misi. Ya. Petik 2. Wu buru-buru menjawab, mengeluarkan ponselnya langsung di depan Sangguan Waner, dan langsung memanggil wakil direktur Sun. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Tuan Wu tidak bertanya secara langsung, tetapi mulai berbicara. Menggunakan keterampilan berbicara yang sangat cerdas dan atas nama Sangguan Waner, dia akhirnya meminta wakil direktur Sun untuk menceritakan kisah di balik Li Dong. Bab 932. Menutup telepon, Tuan Wu dengan hormat berkata, kembali ke wanita tertua. Saya bertanya, Cui Ze dari keluarga Cui yang melakukannya. Petik 2. Keluarga Chu. Mata Sangguan Waner sedikit memadat. Kemudian dia mencibir, ini adalah trik besar untuk membunuh seseorang dari keluarga Sangguan saya untuk menyalahkan orang lain. Tampaknya wanita tua dari keluarga Cui telah tumbuh lebih kuat dan metode keluarga Cui dalam melakukan sesuatu menjadi semakin berani. Petik 2. Presiden Wu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia masih sangat ketakutan sekarang. Karena dia akhirnya tahu sekarang bahwa masalah ini, pria bernama Li Dong, memang tidak bersalah. Alasan mengapa wakil direktur Sun berkata pada dirinya sendiri dengan sangat gembira adalah karena sikap direktur Gong sudah sangat jelas, dan cepat atau lambat dia akan mengetahui kebenarannya. Mengatakan pada diri sendiri begitu cepat, itu bisa dianggap sebagai sentimen. Wu sangat beruntung karena dia tidak terus mempermalukan Li Dong pada saat itu. Kalau tidak, seperti apa wanita tertua setelah dia mengetahui kebenaran? Nona,
Karena masalah ini dilakukan oleh keluarga Cui, haruskah kita? Tuan Wu bertanya dengan hati-hati. Meskipun kekuatan ayah keluarga Cui telah meningkat pesat, reputasi keluarga Cui di utara sangat tinggi, dan bahkan gerbang pisau kecil telah ditekan. Tetapi di hati Tuan Wu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Cui, masih tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keluarga Sangguan. Di utara sekarang, hanya ada satu keluarga Li yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga Sangguan. Keluarga Cui berani membunuh karyawan keluarga Sangguan untuk menyalahkan orang lain, yaitu, mereka harus tidak menempatkan keluarga Sangguan di mata mereka dan membiarkan mereka membayar sedikit harga. Tentu saja iya. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan dingin, saya ingat bahwa keluarga Cui juga memiliki bisnis peralatan medis, kan? Meskipun skalanya kecil, hanya beberapa miliar, tapi, sudah berlalu bahwa saya memerintahkan untuk menghancurkan bisnis mereka dan berani membunuh karyawan grup Sangguan. Ini adalah harga untuk mereka. Petik 2. Ya. Petik 2. Tuan Wu harus hormat, dengan ekspresi gembira. Yang paling dia kagumi adalah senjata petir Sangguan Waner, yang melakukan segalanya tanpa kekacauan. Selain itu, kamu harus bertanggung jawab atas pemakaman Qian Zong. Keluarganya harus diselesaikan. Kamu tidak melakukan hal-hal ini untuk pertama kalinya. Kamu harus tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2. Sangguan Waner menjelaskan lagi. Ya, jangan khawatir, Nona. Saya harus membuat pengaturan dengan benar, kata Tuan Wu dengan suara yang dalam. Ini juga salah satu alasan mengapa semua orang bersedia mengikuti Sangguan Waner untuk melawan negara dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah pelit dengan bawahannya, tetapi sangat murah hati. Oke, kamu kembali dan istirahat, aku masih punya banyak hal untuk pergi. Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama dia berbalik dan berjalan keluar. Nona, kemana Anda pergi begitu larut? Apakah Anda ingin saya melihat Anda? Tidak dibutuhkan. Petik 2. Meninggalkan kata-kata ini, sosok Sangguan Waner menghilang di lift. Beberapa saat kemudian, terdengar deru mesin mobil sport di lantai bawah, dan Ferrari edisi terbatas global berwarna merah menyala melesat pergi, dan segera menghilang ke dalam malam. Bab 933. Keluarga Li. Malam sudah gelap, tapi Li Hongtu belum beristirahat. Sejak membuat tekad itu, dia telah mengatur beberapa hal. Li Hongtu tahu betul bahwa Li Dong datang ke utara, dan segera akan ada turbulensi di utara. Keluarga Cui, serta perang antara keluarga Li Dafang dan Li Dong, juga akan meletus. Ada juga keluarga Sangguan. Meskipun dia tidak akan berurusan dengan istrinya, keluarga Cui, dia secara alami ingin membuat rencana ke depan. Akhirnya, dia selesai berurusan dengan urusan hari ini, melirik Li Fu, yang berdiri di sampingnya dengan tenang, dan bertanya dengan lemah, lalu apa yang terjadi dengan anak itu hari ini? Anak di mulutnya secara alami adalah Li Dong. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang kedatangan Li Dong di Kyoto dari utara, bagaimana hal itu bisa disembunyikan darinya? Kembali ke Master, Master mengalami sedikit masalah hari ini. Petik 2. Li Fu secara singkat menceritakan fakta bahwa Li Dong ditanam dan dijebak. Keluarga Cui melakukan trik seperti itu. Li Hongtu berkata dengan marah, sangat sulit untuk menjadi elegan. Cui Ze dari keluarga Cui, yang dikenal sebagai pemimpin langka di antara generasi muda di utara, sekarang bodoh. Petik 2. Dia menggunakan kehidupan seorang karyawan grup Sangguan untuk menanam Xiaodong. Apakah dia benar-benar memperlakukan keluarga Sangguan sebagai orang bodoh? Gadis Sangguan Waner bukan seorang vegetarian. Tunggu saja. Begitu dia tahu tentang ini, keluarga Cui pasti tidak akan bisa makan. Petik 2. Yang benar-benar membuatnya marah tentu saja karena kejadian ini, yang membuat Sangguan Waner sangat mungkin mengetahui bahwa Li Dong ada di Kyoto. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Li Hongtu.
Dia tahu betul bahwa begitu Sangguan Waner tahu bahwa Li Dong ada di Kyoto, dia pasti akan mencari Li Dong dengan putus asa. Saat itu, kabar bahwa Li Dong dan Lin Yuro sudah menikah tidak bisa dirahasiakan. Dengan karakter gadis itu, dia pasti tidak akan menyerah. Melihat Li Hongtu marah, Li Fu tersenyum kecil. "Tuan, mengapa Anda harus marah? Ketika keluarga Cui melakukan ini, bukankah mereka adalah kebalikan dari keluarga Sangguan?" Ketika Li Hongtu mendengar ini, dia merasa sangat masuk akal. Kemarahan di hatinya segera menghilang banyak. Bab 934. Ketika saatnya tiba, Li Dong dan keluarga Cui akan bertempur, tetapi keluarga Cui berinisiatif untuk memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga resmi Sang. Ini adalah kabar baik bagi Li Dong dan keluarga Li. Bagaimana dengan anak itu? Masih di kantor polisi distrik selatan. Li Hongtu mengerutkan kening dan bertanya. "Sudah keluar." Petik 2. Li Fu menggelengkan kepalanya. "Saya mendengar bahwa dia mengeluarkan perintah Dewa Perang." Direktur Gong dari Departemen Kepolisian Umum telah menangkap 2 petugas polisi yang menjebaknya dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. "Itu bagus." Petik 2. Li Hongtu mengangguk dan hendak melanjutkan pembicaraan, tetapi saat ini sebuah suara datang dari luar. "Tuan, seseorang meminta pertemuan di luar." Petik 2. Li Hongtu sedikit mengernyit. "Selama ini, adakah yang datang untuk menemukan dirimu sendiri?" "Siapa?" Li Hongtu bertanya dengan keras. Kembali ke tuannya, "Ini Nona Sangguan Waner. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu." Petik 2. Orang-orang di luar berteriak keras. Ketika kata-kata itu berakhir, Li Hongtu dan Li Fu saling memandang. Pada saat ini, gadis itu tidak beristirahat, tetapi berlari untuk menemukan dirinya sendiri. Li Hongtu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. "Biarkan dia masuk." Petik 2. "Ya." Segera, sesosok masuk dari luar, dan Sangguan Waner yang dalam masalah. "Waner bertemu Paman Li." Petik 2. Sangguan Waner memberi hormat kepada Li Hongtu. Di hadapan Li Hongtu, dia masih sangat menghormatinya. Lagi pula, pria di depannya, belum lagi dia adalah kepala keluarga Li, mengendalikan raksasa keluarga Li, dan bahwa dia adalah ayah Li Dong saja sudah cukup untuk dia hormati. "Ayo, duduk." Petik 2. Li Hongtu berjalan ke sofa di sebelahnya dan duduk, menyapa Sangguan Waner, lalu mulai membuat teh. Bab 935. "Kamu gadis, mengapa kamu tidak berlari untuk menemukanku lelaki tua yang jahat ini jika kamu tidak tidur terlalu larut?" Sangguan Waner berjalan mendekat dan duduk di seberang Li Hongtu. Li Fu masih menundukkan kepalanya, berdiri di samping, seperti patung. "Paman Li, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Petik 2. Sangguan Waner menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Li Hongtu terus bergerak, tersenyum dan bertanya, "Kamu bisa membawa keluarga Sangguan ke tempat sekarang ini, tetapi pergelangan tanganmu jauh lebih baik daripada aku. Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu." Petik 2. "Apakah kamu tahu di mana Li Dong berada, kan?" Sangguan Waner bertanya dengan suara yang dalam, to the point. Li Hongtu berhenti sebentar saat membuat teh, dan nyaris tidak tersenyum. "Di mana anak itu, bagaimana aku tahu?" "Paman Li, jangan berbohong padaku." Petik 2. Sangguan Waner berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah menemukannya. Dia ada di Kyoto sekarang, kan?" Kemudian, dia memberitahu berita itu secara langsung. Setelah mendengarkannya, Li Hongtu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum pahit. "Karena kamu menemukannya, mengapa repot-repot bertanya padaku?" "Waner datang kali ini untuk menanyakan sikap Paman Li." Petik 2. Sangguan Waner menatap langsung ke arah Li Hongtu dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu setuju dengan pernikahan antara aku dan Li Dong?" Baginya, sikap Li Hongtu sangat penting. Bagaimanapun, dia adalah ayah biologis Li Dong. Jika dia tidak setuju dengan Li Dong dengan dirinya sendiri, maka segalanya akan menjadi sangat merepotkan.
Mendengar pertanyaan ini, Li Hongtu sekali lagi membuat teh, tetapi kali ini dia tidak menjawab, tetapi berkonsentrasi membuat teh. Beberapa menit kemudian, secangkir teh kuning oranye-oranye didorong di depan Sangguan Waner. Ayo, cicipi tehku. Petik 2. Sangguan Waner mengambil cangkir teh, tidak takut panas, dan meminum teh di dalamnya. Kemudian dia tidak mengomentari rasa tehnya, tetapi menatap Li Hongtu dengan tenang. Li Hongtu merasa tidak nyaman dengan matanya, dia tersenyum pahit. Bab 936. Gadis, kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Anak itu sekarang adalah musuhku. Aku tidak setuju dengan itu. Apa gunanya? Kamu mengatakan itu, apakah kamu setuju? Mata Sangguan Waner berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Dia hanya datang untuk meminta sikap. Wajah Li Hongtu menjadi serius, dia menatap Sangguan Waner, dan bertanya dengan suara yang dalam. Gadis, kamu harus tahu bahwa setelah lebih dari 10 tahun kejadian itu, banyak hal menjadi berbeda dari sebelumnya, termasuk Xiao Dong. Petik 2. Tidak masalah, tidak peduli dia menjadi apa, aku tidak peduli, aku menginginkannya. Petik 2. Sangguan Waner berbicara dengan keras dan otentik. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa dia tidak menginginkanmu? Li Hongtu bertanya secara retoris. Mustahil. Petik 2. Sangguan Waner segera membalas, saya tumbuh bersamanya ketika saya masih muda, dan saya percaya saya dapat membiarkan dia bersama saya lagi, kecuali... Kecuali apa? Li Hongtu bertanya sambil tersenyum. Sangguan Waner berhenti berbicara. Kecuali apa? Kecuali Li Dong sudah menikah, Anda tidak bisa menginginkannya. Paman Li, kamu berbohong padaku, kan? Ketika Sangguan Waner memikirkan kemungkinan ini, ada sentuhan ketidakpercayaan di matanya, dan dia bertanya dengan cepat, suaranya sedikit bergetar. Gadis, tebakanmu benar, anak itu, dia sudah menikah. Petik 2. Li Hongtu menghela nafas. Mengenai pernikahan antara Li Dong dan Lin Yurou, Li Hongtu tahu berita itu pada awalnya, jadi tentu saja dia menentangnya. Karena menurutnya, putranya adalah pria terbaik di dunia, dan wanita yang akan dia nikahi di masa depan pasti sangat luar biasa. Bahkan jika Li Dong memiliki hubungan yang buruk dengannya, seperti musuh, itu tidak mencegah Li Hongtu untuk berpikir demikian. Tidak peduli apa, darah Li Dong mengalir di tubuhnya, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena itulah dia pergi ke selatan untuk menemui orang tua Lin Yurou dan Lin Yurou. Bab 937. Perjalanan ke selatan inilah yang membuatnya tahu bahwa gadis bernama Lin Yurou adalah gadis yang sangat baik. Mungkin dia tidak sebagus Sangguan Waner sejak lahir, dan mungkin dia tidak sepengetahuan Sangguan Waner. Namun, apakah itu penampilan, temperamen, penampilan batin, atau kepribadian, yang bernama Lin Yurou jelas tidak lebih buruk dari Sangguan Waner. Terutama orang tuanya adalah pasangan yang sangat baik. Li Dong bergabung dengannya, dan Li Hongtu menyetujuinya. Karena itu, dia mengambil keputusan, kali ini dia harus berdiri di sisi Li Dong. Dia tidak akan membiarkan Li Dong menanggung penderitaan seperti 15 tahun yang lalu. Yang paling ditakuti Li Hongtu sekarang adalah Sangguan Waner mengetahui hal ini. Karena karakter Guan Waner, dia tahu bahwa dia tidak akan melepaskannya. Dia takut Sangguan Waner akan merugikan Lin Yurou. Dan sekarang, apa yang paling dikhawatirkan Li Hongtu telah terjadi, dan Sangguan Waner akhirnya tahu. Mendengar kata-kata Li Hongtu, wajah cantik Sangguan Waner tiba-tiba menjadi pucat. Tidak, itu tidak benar, bagaimana dia bisa menikah? Petik 2. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, dia pernah berkata bahwa ketika dia dewasa dia akan menikahiku sebagai istrinya. Mengapa dia menikahi wanita lain? Li Hongtu menghela nafas, ini benar. Petik 2. Sangguan Waner terdiam. Saya harus mengatakan bahwa berita ini benar-benar pukulan besar baginya. Sejak dia dicium oleh Li Dong ketika dia berusia 3 tahun,
dia telah bersumpah bahwa Li Dong tidak akan menikah dalam kehidupan ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak menunjukkan kepura-puraan kepada pria manapun, dan tidak pernah berpikir untuk menikahi pria lain. Dia selalu berpikir dalam hatinya bahwa suaminya dalam hidup ini tidak akan menjadi pria lain kecuali Li Dong. Pikiran inilah yang membuatnya menunggu selama bertahun-tahun. Namun, dia sekarang telah menerima kabar bahwa Li Dong sudah menikah. Apakah dia menikahi wanita lain sebagai istrinya? Sangguan Waner tidak ingin mempercayai fakta ini. Gadis, anak itu tidak baik, dia. Li Hongtu melihat penampilan Sangguan Waner dan tidak bisa tidak menghiburnya. Namun, begitu dia mengatakan apa yang dia katakan, Sangguan Waner menyela. Paman Li, kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu orang seperti apa Li Dong itu. Petik 2. Bab 938. Sangguan Waner berdiri, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bahkan jika dia sudah menikah, bagaimana dengan itu? Nasib antara aku dan dia tidak akan begitu terhapus. Suamiku dalam hidup ini hanya dia, Paman Li. Saya tidak akan menyerah. Petik 2. Mendengar ini dan melihat ketegasan di mata Sangguan Waner, ekspresi Li Hongtu menjadi serius. Akankah hal yang paling mengkhawatirkannya akhirnya muncul? Gadis, karena kamu tahu seperti apa anak itu, kamu harus tahu apa konsekuensinya jika kamu ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya. Petik 2. Li Hongtu berkata dengan sungguh-sungguh. Sangguan Waner meliriknya dengan tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Paman Li bercanda, aku bukan wanita kejam seperti itu, tapi aku ingin melihat wanita seperti apa istri Li Dong. Petik 2. Sangguan Waner berdiri dari sofa. Aku benar-benar minta maaf karena merepotkan Paman Li selarut ini, Waner akan pergi sekarang. Petik 2. Dia datang ke sini, awalnya hanya ingin mendapatkan sikap Li Hongtu. Tapi dia tidak menyangka mendapat kabar bahwa Li Dong sudah menikah. Berita ini benar-benar membuat Sangguan Waner merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia segera tenang, karena Sangguan Waner memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Jika wanita yang menikahi Li Dong tidak cukup baik, maka dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat merebut kembali Li Dong. Adapun pernikahan Li Dong, di matanya, dia tidak keberatan sama sekali. Sekarang dia sangat penasaran. Penasaran wanita yang menikah dengan Li Dong, siapa itu? Aku benar-benar ingin melihatnya. Li Hongtu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak banyak bicara. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat membujuk Sangguan Waner. Gadis ini sangat tegas sejak dia masih kecil, begitu dia memutuskan sesuatu, apalagi Li Hongtu-nya, bahkan ayah Sangguan Waner tidak dapat mengubahnya. Menonton Sangguan Waner pergi, Li Hongtu duduk di sofa, mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda ingin saya memberitahu Tuan muda tentang masalah ini? Ketika Li Fu melihat penampilan Li Hongtu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak butuh. Petik 2. Li Hongtu menggelengkan kepalanya, meskipun gadis itu melakukan hal-hal dengan tegas dan kasar pada hari kerja, dia masih berbeda dengan anak itu. Karena dia mengatakan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti Lin Yurou, dia tidak akan melakukannya. Bab 939. Namun, mungkin lebih sulit bagi grup Lin untuk berkembang di utara. Petik 2. Tapi itu bagus, ini juga saatnya untuk membiarkan anak itu dan Lin Yurou mengerti bahwa tidak mudah untuk datang ke utara untuk pembangunan. Kali ini ada penghindaran Sangguan, mungkin situasi di utara akan stabil untuk beberapa waktu. Petik 2. Ketika Li Fu mendengar ini, dia mengangguk dengan hormat, ya, Tuan. Petik 2. Oke, turun dan istirahatlah segera. Petik 2. Li Hongtu melambaikan tangannya, biarkan orang lebih memperhatikan grup Lin. Jika saya berharap itu bagus, gadis dari Waner pasti akan menyelidiki Lin Yurou. Kemudian, dia pasti akan menyerang grup Lin. Petik 2. Ya, Li Fu mengangguk, lalu berjalan keluar. Ketika Li Fu pergi,
Li Hongtu meminum semua teh di cangkir tehnya. Dia duduk di sofa, sedikit berjongkok, terkejut dengan keadaan linglung. Di bawah cahaya, sosoknya sedikit kesepian. Hari berikutnya, Li Dong terbangun dari tidurnya. Tidak adanya Lin Yurou di samping tempat tidur masih membuatnya sedikit tidak nyaman. Dalam beberapa hari terakhir ketika dia datang ke sini dari Provinsi Tianxing, Li Dong bangun setiap pagi dan tidak terbiasa, karena dia terbiasa dengan hari-hari ketika Lin Yurou berada di sisinya. Saya bangun dengan Lin Yurou setiap pagi, hari seperti itu, saya sangat merindukannya. Memikirkan Lin Yurou, Li Dong tidak bisa tidak memutar video call Lin Yurou. Pada saat ini, Lin Yurou, yang jauh di Laut Cina Timur, sudah bangun, dan telah selesai mencuci dan merias wajah. Sebagai manajer umum Lin Group, ia tentu harus merias wajah sedikit agar karyawan dapat melihat diri mereka dalam kondisi terbaik dan menjaga citra manajer umum. Lonceng jingle. Ketika panggilan video berdering, Lin Yurou mengangkat telepon dan melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan video Li Dong, dia segera tersenyum dan menekan tombol sambungkan. Istri, awal. Petik 2. Li Dong menyapa sambil tersenyum. Awal atau awal, ya, katakanlah, apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Lin Yurou dengan dingin mendengus. Li Dong tersenyum pahit dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak heran aku minum terlalu banyak dengan Chen Xiaodao tadi malam, aku minum terlalu banyak, jadi aku tidak melihat panggilanmu. Maaf, istriku, aku berjanji tidak untuk melakukannya lain kali. Petik 2. Tidak, aku baru saja bangun dan aku bahkan belum menyikat gigi, jadi aku langsung meneleponmu. Petik 2. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Lin Yurou apa yang terjadi tadi malam. Dengan karakter gadis itu, mengetahui bahwa dia dijebak oleh orang lain pasti akan mempengaruhi suasana hatinya sepanjang hari. Li Dong tidak ingin suasana hati Lin Yurou terpengaruh, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahunya. Lain kali jangan minum anggur terlalu banyak, tahu. Lin Yurou memelototi Li Dong, begitu aku tidak berada di sisimu, aku akan sangat memanjakannya. Bukankah itu akan lebih berlebihan lain kali? Apakah aku akan pergi mencari seorang wanita? Omong kosong. Petik 2. Li Dong memutar matanya, apakah aku orang seperti itu? Dalam hatiku, kamu adalah satu-satunya, tidak ada wanita, aku tidak melihat lagi. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yurou merasa manis di hatinya. Bab 940. Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Lin Yurou bersenandung. Hati nurani langit dan bumi, kamu tidak tahu, kamu tidak berada di sisiku beberapa hari ini, aku tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak. Petik 2. Li Dong tampak menyedihkan, lihat aku beberapa hari terakhir ini, kupikir berat badanmu turun. Petik 2. Istriku, aku sangat merindukanmu. Lin Yurou benar-benar tidak tahan dengan kata-kata fasih semacam ini dari mulut Li Dong. Wajah cantiknya memerah, menggigit bibirnya, dan berbisik, aku juga. Petik 2. Pasangan itu telah berpisah selama beberapa hari, Li Dong tidak terbiasa, jadi mengapa dia terbiasa? Jika memungkinkan, dia tidak sabar untuk pergi ke Kyoto sekarang dan pergi ke sisi Li Dong untuk bersamanya. Suamiku, aku ingin pergi ke Kyoto dan bersamamu sekarang. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan genit. Aku juga menginginkannya. Petik 2. Li Dong menghela nafas, tapi dia menggelengkan kepalanya, tapi belum. Petik 2. Situasi di sini masih sangat berbahaya. Jika Anda datang ke sini, akan ada bahaya. Ketika saya menyelesaikan masalah di sini, Anda akan kembali. Petik 2. Itu akan makan waktu berapa lama? Jangan khawatir, itu akan segera datang. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu dengan patuh mengangkat tubuhmu di rumah, makan dengan baik, dan tidur nyenyak. Ketika kamu datang saat itu, aku akan mengambil cek yang bagus. Petik 2.
Wajah cantik Lin Yurou sedikit memerah ketika dia mendengar ini. Tentu saja, dia tahu bahwa pemeriksaan yang dikatakan Li Dong bukanlah pemeriksaan biasa. Keduanya berbicara sebentar, dan Li Dong mendengar suara Lin Guodong. "Yurou, kamu baik-baik saja?" "Ah, datang saja." Petik 2. Lin Yurou berteriak di pintu dan buru-buru berkata kepada Li Dong, "Yah, aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak. Aku akan bekerja. Ingatlah untuk tidak minum terlalu banyak alkohol dan jaga dirimu baik-baik." Petik 2. Setelah menutup telepon, Lin Yurou pergi bekerja. Li Dong sedang berbaring di tempat tidur, masih memikirkannya. Dia semakin merindukan hari-hari Lin Yurou di sisinya sekarang. Sepertinya hal-hal di sini harus diselesaikan sesegera mungkin. Petik 2. Li Dong bergumam, "Kalau tidak, aku tidak tahu kapan rencana punya anak akan tertunda." Kemudian Li Dong bangkit, mandi, dan berjalan keluar kamar. Segera dia bergabung dengan Daikuan dan yang lainnya, dan sekelompok orang pergi ke restoran hotel untuk sarapan. Bab 941. Di tengah sarapan, ponsel Li Dong berdering. Li Dong mengeluarkannya dan menemukan bahwa Ketua Ma yang datang ke sini. "Presiden Ma, pagi." Petik 2. Tuan kecil lebih awal. Petik 2. Telepon aku sepagi ini, ada apa? Li Dong bertanya. "Tuan kecil, saya ingin bertanya, selain pengobatan Tiongkok, apakah Anda tahu pengobatan Barat?" Pertanyaan ini membuat Li Dong tercengang. "Yah, ada apa?" Li Dong bertanya dengan bingung. Ketika Presiden Ma di seberang mendengar ini, nada suaranya tiba-tiba menjadi senang. Setelah kejadian kemarin, dia sudah tahu karakter Li Dong. Anak ini bilang dia tahu sesuatu, tapi dia lebih mahir. "Bagus, Tuan kecil, bisakah kamu datang ke rumah sakit rakyat pertama Kyoto? Ada sesuatu di sini yang membutuhkan bantuanmu." Petik 2. Apakah ada pasien? Li Dong sedikit mengernyit, dan langsung menebak maksud pihak lain. "Ya, ada seorang pasien di sini yang sedang sekarat dan ingin Anda datang dan menyelamatkannya." Presiden Ma menjawab, "Oke, aku akan segera ke sana." Petik 2. Setelah Li Dong menutup telepon, dia mengambil 2 roti dan berdiri. "Dokter Li, ada apa?" Melihat Li Dong terlihat sangat cemas, Daikuan dan Zhang Min berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalian lanjutkan makannya. Presiden Ma baru saja menelepon dan memintaku pergi ke rumah sakit rakyat pertama Kyoto. Ada beberapa hal yang perlu aku bantu." Petik 2. Li Dong mengatakan beberapa patah kata kepada Daikuan dan yang lainnya dengan cepat, dan kemudian langsung pergi ke rumah sakit rakyat pertama. Kata-kata kebajikan dokter tidak hanya berbicara. Sebagai dewa perang dari timur, prioritas pertama Li Dong adalah memastikan keselamatan nyawa rakyat. Kedua, dia adalah seorang dokter. Dia belajar kedokteran pada saat itu. Sebagian besar alasannya adalah dia melihat ibunya meninggal di depannya dan dia tidak berdaya. Tujuannya mempelajari kedokteran adalah untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena itu, dia tidak akan berpangku tangan ketika dia mengalami hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak menyelamatkan semua orang. Di dalam hatinya, dia memiliki seperangkat aturan yang menjadi miliknya. Tidak lama kemudian, Li Dong datang ke rumah sakit rakyat pertama Kyoto. Dari kejauhan, Li Dong melihat Presiden Ma dan Tang Liren menunggu dengan cemas di pintu masuk rumah sakit. Melihat Li Dong, mereka segera melambai pada Li Dong. Li Dong menghentikan mobilnya, dan Mahui berdiri untuk menyambutnya langsung dengan Tuan Tang Liren. "Tuan Li Xiao, Anda di sini." Petik 2. Presiden Ma buru-buru berkata, "Kali ini kami menemui pasien yang sangat sulit, dan bahkan Tuan Tang tidak berdaya. Kali ini kami sangat bergantung pada Anda." Petik 2. Bab 942. "Ya, Tuan kecil, Anda harus menyelamatkan pasien itu." Petik 2. Tang Liren juga buru-buru berkata. Segera setelah itu, Ketua Ma meminta seorang dokter kecil di sebelahnya untuk membantu Li Dong berhenti,
sementara dia dan Tang Liren membawa Li Dong masuk. Bagaimana kondisi pasiennya? Bagaimana kondisinya? Tanya Li Dong. Tang Liren mengikuti, dan ketika dia mendengar ini, dia buru-buru berbicara. Pasiennya adalah seorang wanita, 24 tahun, seorang Tionghoa perantauan yang kembali dari negara barat. Sebuah tumor ganas tumbuh di dada kirinya, yang terhubung ke jantung. Petik 2. Kondisi pasien sangat berbahaya sekarang. Tumor memperlambat detak jantungnya. Kami di sini di rumah sakit pengobatan China. Yang tidak saya kuasai bukanlah di bidang ini. Dibutuhkan waktu tertentu bagi para ahli yang mahir dalam pengobatan barat untuk memahaminya. Datang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pergi ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih baik. Petik 2. Waktu sangat mendesak sekarang, dan operasi harus segera dilakukan untuk mengangkat tumor. Petik 2. Biarkan aku melihat gambar sinar X. Li Dong mengangguk dan mengulurkan tangannya. Setelah mendengar ini, Tang Liren segera menyerahkan gambar sinar X kepada Li Dong. Li Dong mengambilnya dan melihatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, ini persis seperti penyakit katup mitral, kedua bidang paru-paru tersumbat, jantung sedikit meningkat, atrium kiri dan ventrikel kanan membesar, dan kerongkongan ringan sampai sedang. Tanda tekanan, ya, ini memang tumor jantung. Petik 2. Kata-katanya segera menyebabkan kedua lelaki tua itu saling memandang dan menghela nafas lega. Keduanya sangat mengagumi mereka. Bagaimanapun, Li Dong dapat menemukan masalah ini hanya dengan melihat gambar sinar X. Sungguh menakjubkan. Ketua Ma dan Tang Liren sama-sama ahli rumah tangga tua, dan mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Li Dong mengembalikan gambar X-ray ke Tang Liren dan berjalan ke lift. Ini hanya penilaian awal saya. Adapun apakah akan dioperasi atau tidak, saya harus melihat gambar CT. Petik 2. Pasien jenis ini sakit parah dan tidak akan segera memutuskan untuk dioperasi. Karena selama tidak hati-hati, pasien akan meninggal di meja operasi. Dia harus melihat semua patologi dengan jelas dan melihat semua detail dari gambar CT untuk memiliki tindakan pencegahan. Yah, aku akan membiarkan orang bersiap. Petik 2. Presiden Ma mengangguk cepat dan menekan jumlah lantai di lantai 8. Tak lama, lift berdenting dan berhenti di lantai 8. Tang Tua, Anda membawa Tuan kecil ke ruang konferensi. Ada beberapa dokter yang paling mengetahui kondisi pasien. Saya akan mendapatkan gambarnya. Petik 2. Ketua Ma berkata kepada Tang Liren, dan kemudian berjalan ke arah yang berlawanan. Tang Liren memimpin Li Dong menuju ruang konferensi. Li Dong setuju dengan kata-kata Ketua Ma. Karena apapun jenis gambarnya, itu hanya bisa berfungsi sebagai pengamatan. Jika Anda ingin mengetahui situasi pasien yang paling akurat, saran dari dokter adalah referensi yang paling relevan dan paling berharga. Ketika dia datang ke ruang rapat, Ketua Ma mengetuk pintu, lalu mendorong pintu dan masuk. Li Dong mengikuti. Bab 943. Di ruang konferensi, 3 dokter, yang tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, sedang duduk di atas ruang konferensi. Selain itu, ada beberapa dokter muda yang berdiri di dekatnya, membuat catatan. Melihat Tang Liren dan Li Dong masuk, semua dokter di ruang konferensi berdiri. Don Tua. Petik 2. Mereka menyapa Tang Liren dengan hormat. Terlepas dari status atau prestise, Tang Liren berada di level teratas dalam komunitas medis Tiongkok. Para dokter yang hadir secara alami sangat menghormati Tang Liren. Duduk. Petik 2. Tang Liren melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak sopan. Dia hendak memperkenalkan Li Dong, tetapi Li Dong sudah berjalan mendekat dan bertanya langsung, mari kita bicarakan, bagaimana situasinya sekarang. Saya mohon maaf. Melihat Li Dong masih sangat muda, seorang dokter hendak berbicara, tetapi disela oleh seorang dokter yang lebih tua. Dokter ini juga merupakan anggota dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok,
dia bertemu dengan Li Dong di konferensi pertukaran pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, melihat bahwa Li Dong diundang oleh Tang Liren, dia sangat bersemangat. Dokter Li, saya tidak berharap itu adalah Anda. Petik 2. Melihat ahli bedah berpengalaman ini begitu bersemangat, para dokter muda pun sangat penasaran. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Li Dong dan membuat beberapa tebakan. Oke, jelaskan situasi pasien kepadaku. Petik 2. Li Dong mengangguk dan bertanya dengan cepat. Menurut keterangan Tang Liren barusan, kondisi pasien bisa dibilang kritis. Li Dong tidak punya waktu untuk membuang sapaan seperti itu, dia hanya ingin segera mengetahui kondisi pasien. Dokter mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Situasi saat ini sangat mendesak. Pasien harus menyelesaikan operasi dalam waktu 3 jam. Sekarang tumor ganas di jantung menyebabkan tubuh pasien menjadi demam. Petik 2. Anemia sangat serius, disertai pingsan tidak langsung, detak jantung lambat, gagal atrium kiri kongestif, efusi perikardial berdarah, tamponade perikardial, situasinya sangat mendesak. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong mengerutkan kening. Bagaimana situasi tumornya? Tumor itu menempel di jantung dan terhubung ke beberapa pembuluh darah. Dalam situasi pasien saat ini, sedikit kecerobohan, bahkan jika menyimpang beberapa milimeter, dapat menyebabkan pendarahan. Petik 2. Bab 944. Dokter buru-buru berkata, kalau begitu, nyawa pasien masih dalam bahaya. Sekarang di seluruh rumah sakit kami, tidak ada yang berani melakukan operasi seperti itu. Risikonya terlalu besar. Petik 2. Saat dia berbicara, Ketua Ma sudah membawa semua film yang sebelumnya diambil oleh pasien. Tuan kecil, semua film pasien ada di sini. Petik 2. Ketua Ma menyerahkan film itu. Li Dong mengambilnya, mengambil beberapa pandangan, dan tiba-tiba memiliki ide di dalam hatinya. Oke, mari kita bersiap untuk operasi. Saya akan menjadi kepala ahli bedah. Tetapi untuk menemukan 3 orang untuk membantu saya, Anda harus berpengalaman. Petik 2. Li Dong langsung mengambil keputusan, operasi ini harus cepat. Selama pembukaan dada, sangat mungkin jantung pasien akan berhenti tiba-tiba. Petik 2. Bagus. Petik 2. Presiden Ma bukan hanya Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi juga Presiden rumah sakit ini. Tang Liren adalah wakil presiden rumah sakit ini dan dokter paling kuat di seluruh rumah sakit, tetapi kali ini kondisi pasien sangat serius sehingga dia tidak berdaya dan hanya bisa meminta Li Dong untuk datang menyelamatkan. Mereka telah melihat keterampilan medis Li Dong di sebuah seminar di Forum Pengobatan China kemarin. Tidak hanya dia memiliki aksi seperti jarum gemetar dan jarum ajaib Tai, tetapi juga keterampilan medisnya sendiri tidak tertandingi. Tentu saja, karena pengobatan Tiongkok baik, tidak berarti pengobatan Barat juga baik. Karena itu, Presiden Ma menelepon Li Dong hanya dengan secercah harapan. Tanpa diduga, Li Dong benar-benar tahu pengobatan Barat, dan dia terlihat sangat baik. Jika tidak, Li Dong tidak akan hanya melihat gambar X-ray dan menyimpulkan patologi pasien. Sekarang dia mendengar kata-kata Li Dong, Ketua Ma setuju tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan pasien, dan dia tidak akan menyerah. Tentu saja, jika terjadi kesalahan, dia juga akan bertanggung jawab. Saat ini, Ketua Ma memerintahkan 3 kepala ahli bedah di ruang konferensi untuk menumpangkan tangan pada Li Dong. 3 kepala ahli bedah menumpangkan tangan pada seorang pemuda. Para dokter muda lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi di First People's Hospital. Para dokter muda itu sangat penasaran ketika melihat Presiden Ma dan Tuan Tang Liren menuruti kata-kata Li Dong, siapakah pemuda tampan ini? Adapun 3 ahli bedah kepala, tidak satupun dari mereka memiliki pendapat. Karena mereka telah melihat kehebatan Li Dong kemarin, mereka bahkan memiliki beberapa harapan, ingin melihat keterampilan pengobatan Barat dari guru Li Xiao. Karena pasien berada di unit perawatan intensif,
Ketika Li Dong memutuskan untuk mengoperasi, pasien dikirim ke ruang operasi sesegera mungkin. Li Dong sangat jelas tentang prosedur sebelum operasi. Disinfeksi, pakaian pelindung, gel. Setelah semuanya siap, dia membawa 3 kepala ahli bedah ke ruang operasi. Bab 945. Karena operasi kali ini sangat sulit, Presiden Ma tidak melarang dokter lain datang untuk mengamati dan belajar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ini sangat membantu para dokter di rumah sakit untuk mengamati. Li Dong berjalan ke ruang operasi, menundukkan kepalanya untuk mengatur peralatan bedah, dan berkata kepada pasien, "Jangan gugup, cobalah untuk rileks, bagaimana perasaanmu sekarang?" Suara wanita yang menyakitkan terdengar, "Aku sakit." Petik 2. Li Dong melihat ke bawah dan melihat bahwa pasien itu adalah seorang wanita muda yang sangat kurus. Wajahnya sangat pucat, dan fitur wajahnya bahkan sedikit terdistorsi karena rasa sakit. Seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya dalam keadaan tegang sepanjang waktu. Dia mengatupkan giginya, keringat intensif muncul di dahinya, dan rambutnya basah dan saling menempel. Li Dong mengambil tisu basah, menyeka keringat di dahinya, dan menghiburnya. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ini hanya operasi kecil. Setelah anestesi, kamu bisa tidur nyenyak. Setelah bangun, tidak akan ada apa-apa, tahu. Aku takut." Rongga mata pasien tidak bisa membantu tetapi memerah, dan air mata mengalir di matanya. Dokter telah memberitahunya sebelumnya bahwa kesulitan operasi ini sangat tinggi. Pada saat itu, dia mulai takut, tetapi dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Sekarang dia mendengar kenyamanan Li Dong, emosinya tidak bisa ditahan, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. "Tidak takut, tidak sakit, benar-benar tidak sakit sama sekali, kamu hanya perlu tidur nyenyak, kamu harus percaya padaku, kamu pasti bisa menyelesaikan operasi." Petik 2. Li Dong tersenyum dan menghibur. Matanya sangat cerah, seolah-olah ada cahaya di dalamnya. Bahkan lebih lembut, pasien wanita ini menatap tatapan Li Dong, dan saya tidak tahu mengapa, hatinya yang sangat ketakutan barusan mulai tenang. Pada saat yang sama, Li Dong menyapa seorang dokter di sampingnya. Dokter ini bertanggung jawab atas anestesi. Di meja operasi, ahli anestesi yang sangat baik sangat penting. Kali ini operasinya sulit, jadi ahli anestesi yang dilengkapi juga yang terbaik di rumah sakit. Ahli anestesi tahu, menyiapkan anestesi, dan mulai menyuntikkan pasien. Anestesi medis dengan efisiensi tinggi dapat membuat pasien jatuh ke kondisi lesu dalam waktu singkat. Setelah penyuntikan obat bius, tubuh pasien yang gemetar menjadi tenang. Otot-otot yang tegang juga mulai mengendur. Dia hanya merasa kelopak matanya berat dan berat setelah melihat dokter muda di depannya dengan lembut menarik mantel medisnya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa lelah dan tertidur lelap. Melihat pasien tertidur, Li Dong segera memerintahkan dengan suara berat. "Oke, mulai operasinya." Bab 946. Saat kata-kata Li Dong jatuh, semua orang di ruang operasi segera berdiri siap. "Pisau bedah, kapas hemostatik. Cepatlah. Ceritakan datanya." Suara Li Dong terdengar cepat dan tenang. Gerakannya sangat cepat, tetapi setiap langkahnya sangat stabil. "Tidak, saya mendekati jantung berikutnya, dan instrumen tidak dapat melihat dengan jelas." Petik 2. Seorang dokter membuat suara cemas. Ketika melakukan operasi intratoraks semacam ini, para dokter paling takut menghadapi adalah bahwa instrumen semacam ini tidak dapat melihat dengan jelas. Karena itu, akan sulit bagi ahli bedah yang bertugas untuk mengetahui kondisi tubuh pasien, dan tidak ada cara untuk memulai. "Tidak ada peralatan." Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, dia melepas sarung tangannya. Tangannya telah didesinfeksi, dan tidak akan ada kuman. "Ayo, tambahkan banyak kapas hemostatik, dan juga, beri aku pisau dan amati pernapasan pasien." Petik 2. Pasien kehilangan terlalu banyak darah dan bernapas dengan lemah.
Petik 2. Dokter mengerutkan kening ketika melihat data yang diunggah oleh instrumen. Sekarang, situasinya benar-benar tidak optimis. Anda tahu, ada dua kesulitan yang harus diatasi dalam operasi ini. Yang pertama adalah pengangkatan tumor pada pasien, karena tumor terhubung ke jantung dan dekat dengan beberapa pembuluh darah pada saat yang sama. Selama proses pengangkatan sedikit melenceng, maka akan segera menyebabkan pendarahan hebat di tubuh. Kesulitan kedua adalah aliran darah selama pembukaan dada. Selama fungsi hematopoietik pasien menurun, begitu dada dibuka terlalu lama, pasien akan mengancam jiwa. Secara keseluruhan, ini adalah operasi yang sangat sulit yang membutuhkan kombinasi kecepatan dan presisi. Hanya sedikit orang yang berani mengatakan bahwa mereka yakin dapat menyelesaikan operasi ini. Para dokter di rumah sakit ini, termasuk Tang Liren dan Ketua Ma, tidak yakin. Bab 947. Bahkan ahli onkologi yang lebih maju mungkin tidak yakin. Faktanya, banyak dokter sekarang sangat bergantung pada instrumen. Dengan bantuan instrumen, ahli bedah dapat dengan mudah melihat situasi di tubuh pasien dan melakukan operasi. Namun, sekali tidak ada cara untuk melihat tubuh pasien dengan jelas bahkan dengan instrumen, itu hanya bisa mengandalkan tangan dokter. Anda hanya bisa merasakan posisi pembuluh darah yang dekat dengan jantung melalui sentuhan dokter dan melakukan operasi pengangkatan. Kesulitan seperti itu terlalu tinggi. 3 dokter berpengalaman yang membantu Li Dong tidak bisa menahan perasaan takut. Selama ada penyimpangan sekecil apapun, itu akan menyebabkan konsekuensi serius. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Wajah Li Dong masih tenang, seolah kesulitan itu tidak sulit baginya. Napasnya rata, tanpa perubahan sedikit pun, dia bahkan menutup matanya, tetapi gerakan di tangannya cepat dan mantap. Di luar ruang operasi, Presiden Ma, Tang Liren, dan banyak dokter sedang menunggu dengan cemas. Meskipun mereka memiliki kepercayaan pada Li Dong, tidak ada yang berani mengatakan bahwa hal semacam ini bisa 100% berhasil. Kali ini, Ketua Ma membiarkan Li Dong berkuasa, benar-benar di bawah tekanan ekstrim. Begitu pasien meninggal, maka ia akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ini pertaruhan besar. Waktu terus berlalu. Setelah 1 jam 37 menit, lampu merah di ruang operasi tiba-tiba berubah menjadi hijau. Segera setelah itu, pintu ruang operasi terbuka, dan Ketua Ma dan Tang Liren segera mengepung mereka. Seorang dokter yang berpengalaman keluar lebih dulu. "Bagaimana kabarmu?" Presiden Ma bertanya dengan cemas, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Sebuah keajaiban, ini keajaiban, itu menakjubkan. Petik 2. Dokter ini, wajahnya bersemangat, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menari dengan tangan dan kakinya, dengan penuh semangat. Bab 948. Saya percaya bahwa operasi ini dapat direkam dan pasti dapat dimasukkan dalam catatan sejarah medis. Petik 2. Teknik dokter Li terlalu kuat, bahkan lebih standar daripada instrumen paling canggih, tanpa penyimpangan sedikit pun, terlalu kuat. Petik 2. Saya bertanya kepada Anda apakah operasi itu berhasil. Ketua Ma terkekeh pelan. Apa yang membuat pria ini begitu bersemangat? Sukses, terlalu sukses. Petik 2. Dokter itu mengangguk berulang kali. Mendengar ini, sorak-sorai tiba-tiba terdengar di pintu ruang operasi. Ketua Ma dan Tang Liren saling memandang, dan mereka berdua melihat kemudahan di mata masing-masing. Mereka akhirnya lega. Hanya dalam waktu 1 jam, salah satu hati mereka tegang, karena takut operasi akan gagal. Untungnya, Li Dong tidak mengecewakan mereka. Operasi yang sulit seperti itu benar-benar berhasil. Tak lama, Li Dong juga berjalan keluar dari ruang operasi. Dia menyeka keringatnya dan tersenyum pada Presiden Ma. Presiden Ma, untungnya tidak mempermalukan hidupnya. Petik 2. Tuan kecil, luar biasa, sangat menakjubkan, aku sangat mengagumimu. Petik 2. Ketua Ma mengacungkan jempol Li Dong dengan penuh semangat.
Sebagai dokter berpengalaman, dia tahu betul betapa sulitnya operasi itu. Kesulitannya pasti yang teratas. Bahkan Presiden Ma, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia bisa menyelesaikan operasi ini, pasti tidak akan mungkin untuk menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 jam. Dibutuhkan setidaknya 3 jam untuk membuat pangkalan, atau bahkan 4 jam. Tang Liren juga tidak bisa melakukan hal yang sama. Justru karena kebugaran fisik pasien, mereka tidak bisa menunggu begitu lama, jadi mereka meminta Li Dong untuk datang menyelamatkan. Sekarang Li Dong dapat menyelesaikan operasi yang sulit ini dalam waktu yang singkat. Ketua Ma dan Tang Liren berada di luar jangkauan keterampilan medis ini saja. Setelah Li Dong menyelesaikan operasi, dia tidak segera meninggalkan rumah sakit rakyat pertama. Karena harus menunggu pasien bangun dan memeriksakannya. Tak lama, pasien terbangun. Bab 949. Dia mendapati dirinya berbaring di ranjang rumah sakit yang rapi, di sekujur tubuhnya, merasa lemah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, dia hanya bisa memutar kepalanya sedikit, dan dia melihat Li Dong dengan jas putih berdiri di sampingnya, menatap dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. "Bangun, apakah kamu haus?" Li Dong menyerahkan segelas air hangat. Pasien menggelengkan kepalanya pucat dan membuka mulutnya sedikit. "Apakah saya tidak mati?" "Tentu saja, operasinya berhasil. Tumor di tubuhmu telah diangkat. Apakah kamu ingin melihatnya? Kamu terlihat sangat imut." Petik 2. Li Dong bercanda. "Sudahlah." Petik 2. Pasien mencoba meremas senyum. "Jam berapa sekarang?" "Jam 2 siang." Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Yah, saya lega ketika saya melihat Anda bangun. Anda sangat lemah sekarang dan perlu lebih banyak istirahat." Petik 2. "Dokter, berapa lama saya akan sembuh?" tanya pasien. "Kamu kehilangan terlalu banyak darah dan sedikit lemah. Aku mencoba membuat sayatan sekecil mungkin selama operasi. Kamu akan pulih dengan cepat." Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, "Saya akan meresepkan resep untuk Anda, biarkan perawat meminumnya untuk Anda, dan Anda akan bisa bangun dari tempat tidur dalam beberapa hari." "Oke, Anda bisa tidur lebih lama." Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia meletakkan cangkir air hangat di kepala tempat tidur dan memasukkan sedotan ke dalam cangkir. Minum air sebanyak mungkin dan berbaring sebentar dengan mata tertutup. Petik 2. "Baiklah, terima kasih dokter." Pasien itu mengangguk. Setelah Li Dong memberikan beberapa catatan lagi, dia meninggalkan bangsal. Tugasnya dianggap selesai. Untuk beberapa hal lanjutan untuk pasien ini, biarkan dokter lain menindaklanjuti. Ketika Li Dong pergi, pasien perlahan-lahan mengeluarkan jas medisnya. Ketika dia melihat luka di sisi kiri dadanya, wajahnya yang pucat dan cantik menunjukkan sedikit rona merah. Meskipun tidak ada perbedaan antara pria dan wanita antara dokter dan pasien, dia masih merasa sedikit malu ketika memikirkan dokter tampan itu. "Terima kasih." Melihat ke pintu, dia bersyukur dan bergumam. Bab 950. Ketika Li Dong meninggalkan bangsal, dia melihat seorang dokter muda berdiri di luar pintu. Melihat lebih dekat, Li Dong menemukan bahwa dia telah melihat dokter muda ini. Pihak lain benar-benar cucu Tang Liren. "Halo, Dokter Li, nama saya Tang Yu, dan kakek saya Tang Liren." Melihat Li Dong keluar, pemuda itu menyambutnya dengan cepat. Li Dong mengangguk padanya. "Halo, apakah ada yang ingin kamu lakukan denganku?" Jelas, pihak lain ada di sini dengan sengaja menunggunya. "Ya." Tang Yu mengangguk, "Kakekku memintaku untuk menunggumu di sini." "Apakah kamu sudah selesai sekarang?" "Itu dia. Bisnisnya di sini benar-benar berakhir. Adapun perawatan lanjutan pasien, seseorang secara alami akan mengurusnya. Kalau begitu tolong pergi ke kantor dekan. Kakekku juga ada di sana. Kakekku bilang ada yang ingin bertemu denganmu." Tang Yu tersenyum pahit. Awalnya dia tidak yakin dengan Li Dong, terutama dalam pertemuan pertukaran kuliah forum,
Li Dong berkata kepada Tang Liren dengan kasar, mengancam bahwa keterampilan medis Tang Liren tidak dapat menandinginya. Tang Yu sangat tidak puas saat itu dan mengatakan beberapa hal buruk kepada Li Dong. Tapi sekarang, dia sudah sangat mengagumi Li Dong. Karena Li Dong menggunakan keterampilan medisnya sendiri untuk membuktikan bahwa ini benar, Tang Liren memang lebih rendah darinya dalam hal keterampilan medis, dan Presiden Ma juga sama. Terutama kali ini dalam penyelamatan, operasi Li Dong direkam. Setelah Tang Yu menontonnya, dia sangat mengagumi Li Dong. Operasi sulit semacam itu, di tangan Li Dong, sama sekali tidak sulit, dan diselesaikan dengan mudah. Setelah menonton, Tang Yu mendapat banyak manfaat darinya. Sekarang menghadapi Li Dong, dia telah menganggap Li Dong sebagai guru. "Siapa?" tanya Li Dong. "Sepertinya mereka juga belajar kedokteran, dan saya mendengar bahwa latar belakang mereka tidak kecil. Kakek saya dan Dekan Ma sudah menerima mereka. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan tentang mereka. Tampaknya senioritas satu sama lain sangat tinggi. Kakek saya dan Dekan Ma sangat baik kepada mereka." "Ya," kata Tang Yu buru-buru. "Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya."